Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Pelaku penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus diduga dilakukan oleh 4 orang menggunakan 2 sepeda motor. Fakta ini didapatkan penyidik dari analisa terhadap 86 titik kamera CCTV. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini. Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi untuk demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukanlah penganiayaan biasa. Tindakan tersebut merupakan percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan penganiayaan biasa. Setelah berkoordinasi dengan berbagai ahli pidana hingga kedokteran, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan menjelaskan aksi kekerasan tersebut percobaan pembunuhan berencana. Untuk itu, maka kesimpulan sementara kami bahwa serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Saya ulangi, serangan terhadap rekan kami Andri Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. Tim Advokasi untuk Demokrasi telah menguji komprehensif pasal 459 KUHP dan pasal 17 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus memenuhi pasal tersebut. Selain itu, tim Advokasi untuk Demokrasi juga menilai penyerangan terhadap Andri Yunus memiliki aktor intelektual yang harus segera ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, masih soal penyiraman air keras di mana Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan LPSK untuk memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang jadi korban penyiraman air keras. Komisi 3 DPR RI juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus.
Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman juga meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan profesional. Komisi 3 melaksanakan rapat. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keinformasi lain pemirsa, 5 saksi dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi impor LNG PT Pertamina dengan terdakwa mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah saksi menyebut audit BPK keliru soal kerugian negara. 3 saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi impor LNG antara lain Henny Trisnadewi, Daniel Purba, serta Aris Azof. Ketiganya merupakan karyawan PT Pertamina. Selain saksi fakta, sidang juga menghadirkan 2 saksi ahli dari pihak terdakwa, yakni ahli hukum perdata Trisakti Subani dan ahli audit investigasi Leo Joko Eko Nugroho. Para saksi dan kuasa hukum terdakwa menyatakan temuan BPK yang jadi dasar dakwaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pertamina justru untung dari impor LNG. Sebelumnya, jaksa menuduh terdakwa Hari Karyuliarto merugikan negara sekitar 1,7 triliun rupiah dalam dugaan korupsi impor LNG PT Pertamina. Sehat hari ini saudara terdakwa? Saksi fakta Bu Henny menyatakan kajian ada 4 konsultan. Ada FGE, ada Woodmac, ada McKinsey, dan ada konsultan kapal top dunia untuk mempersiapkan pengadaan LNG atau penandatanganan kontrak. Jadi mestinya tidak disertai kajian, tuduhan seperti itu sudah terbantahkan. Tidak ada kajian, itu hal yang tidak benar, tidak sesuai fakta. Saya kira itu. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih Mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu ini gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawasemut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.